Haleluya. Saya mau memberi kesempatan kepada setiap saudara untuk mempersiapkan hati. Saya memberi kesempatan kepada saudara untuk membuka hati. Ini kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus. Ini kami, hati kami yang rindu Tuhan. Ini hati kami yang rindu memuji memuliakan nama-Mu. Walaupun badai masalah datang Tuhan, kami tetap mau datang Tuhan Yesus ke hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau yang akan tolong kami, karena Engkau yang akan lindungi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus sungguh baik. Amin. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan namanya. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus Engkau baik. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah dalam hidup kami. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik.
katakan sungguh-sungguh. Haleluya, hanya Kau yang layak dipuji Tuhan. Oh, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya kita katakan dengan lembut, ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu. Haleluya, ini kami Tuhan, ini kami, hati kami yang rindu Tuhan. Oh haleluya, ku selalu amin, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya bagi Tuhan ku mau puji Engkau Tuhan, ku mau memuji-Mu Yesus, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi kemuliaan, kemuliaan hanya bagi. Haleluya, kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Dia. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, Kudus Roh Kudus, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan sukacita-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, ku puji nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Besar Allahku, kita katakan sungguh-sungguh. Besar Allahku, oh selamanya besar dan ajaib. Tuhan besar Allahku, besar Allahku. Angkat tangan kita, nyanyi dan besar Allahku, selamanya, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku layak disembah. Kau Raja, oh haleluya.
katakan nyanyi dan besar, oh selamanya besar dan ajaib Tuhanku, sekali lagi besar Allahku, oh besar Allahku, nyanyi dan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mohon saudara misi untuk berdoa untuk pembukaan kebaktian pada pagi hari ini. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan pada kami pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, agar setiap apa yang kami sampaikan lewat ibadah ini dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, berkati Tuhan para pelayan Tuhan, pemain musik, singer, keseluruhan pelayan Tuhan. Semoga apa yang kami berikan, kami sampaikan dapat memuji dan menyenangkan Engkau. Tuhan Yesus, kami askan doa yang kurang sempurna ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tetap berdiri saudaraku. Shalom. Masih lemes ya saudara. Shalom. Kita angkat tangan kita lambaikan tangan kita pada kanan kiri kita. Haleluya, selamat pagi, shalom, Tuhan berkati. Haleluya. Sebuah hari yang indah saudaraku, kita bisa hadir di tempat ini dengan tubuh yang sehat. Haleluya, karena masa-masa pandemi, tapi kita yakin kita dilindungi sama Tuhan, karena kita diberi kuasa sama Tuhan. Amin. Mari kita pujikan, ku diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan musuh kita. Hey. Raja mulia menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kakiku. Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar anugerah-Mu, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita mau puji Tuhan dengan semangat. Hey, haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar anugerah-Mu, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar anugerah-Mu, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Oh haleluya, Ku diberi kuasa, Ku diberi kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh. Amin. Di bawah kakiku ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jaya. Bila Allah bersamaku, bila Allah ada, siapa jadi. Sekali lagi, jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar anugerah-Mu, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar anugerah-Mu, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Kau terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saudaraku bersukacita pada pagi hari ini. Ada sukacita? Haleluya, karena Tuhan telah melimpahkan sukacitanya. Kita mau terima sukacita dari Tuhan. Yeay. Hey, haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelut. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Yes, penuhiku. Hey. Terima sukacita surga. Yeay. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelut. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat
Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Seperti pujian ini mengatakan, kita mau terima sukacita dari Tuhan, kita mau terima berkat dari Tuhan. Walaupun masa-masa sulit, tapi Tuhan tetap memelihara kita. Amin saudara. Kita akan melihat dan mendengarkan persembahan pujian dari sekolah minggu. Saya persilahkan. Saudaraku, nah, kalau firman ada di dalam hidup kita, kita harus berbuah, saudaraku. Amin. Nah, saya memberi kesempatan kepada saudaraku semua yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada? Kalau tidak ada, saya mau memberi kesaksian, saudaraku. Silakan duduk singgir, enggak apa-apa. Oke. Puji Tuhan, saudaraku, beberapa bulan yang lalu itu saya sempat sakit, saudaraku. Sakit penyakit yang sedang viral saat sekarang ini. Puji Tuhan, saya tidak akan ceritakan bagaimana proses kok bisa tertular atau gimana-gimana, saudaraku. Tapi saya mau menceritakan kasihnya Tuhan begitu hebat. Selama saya isolasi mandiri di rumah, saudaraku, mungkin istri juga bingung, aduh piye iki. Semuanya sedia. Yang paling penak itu sedia Indomie, saudaraku. Cepak Indomie. Jadi ini kalau lapar-lapar atau ndak ada makanan apa-apa karena memang lama sudah ndak masak, yang masak itu yang bantu-bantu di rumah, saudaraku. Mak Indomie aja. Goreng-goreng telur, goreng-goreng apa, saudaraku. Tapi apa yang saya pikirkan sungguh di luar dugaan, saudaraku. Tuhan Yesus memelihara saya pagi, siang, sampai sore, saudaraku. Dan semuanya itu berbeda menunya selama 10 hari. Begitu hebatnya Tuhan kita, saudara. Saya sampai permisi kula nuwun, datang ada yang ngirimi sesuatu, saudaraku. Siang gitu, permisi kula nuwun, ada yang ngirimi, saudara. Sore juga gitu, saudaraku. Mau minta jus ada, saudaraku, dikirimi, saudaraku. Sampai enggak kemakan, saudara. Sampai dikasihkan ke tetangga, saudara. Snack juga gitu buat anak-anak, karena memang kalau enggak ada snack kasihan, saudaraku, karena kita juga enggak bisa keluar. Yang sebelumnya saya yang jaga nih adik ini, tapi adik juga kerja.
Tapi puji Tuhan, Tuhan cukupkan selama 10 hari itu. Sampai anak-anak itu enggak ngerasakan, saudara, karena memang mereka terbiasa di rumah, enggak keluar, saudaraku. Enggak merasakan mereka insoman, saudaraku. Karena mereka mau jajan, ada, saudara, tinggal buka. Mau apa, ada, saudaraku. Karena Tuhan pelihara, saudaraku. Saya sampai, ya Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup saya. Saya enggak pernah membayangkan, saudaraku, isoman 10 hari. Kalau saya katakan saya pasti sehat, puji Tuhan saya pasti sehat, karena saya yakin itu. Tapi saat saya sakit, karena saya saja yang sakit dan saya harus ada di rumah, enggak ke rumah sakit. Tapi puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Sampai dari yang Tulungagung, saudara, ngirimi makanan itu 1 ekor ayam kampung. Sampai dari Nganjuk ada yang ngirimi, saudaraku. Tidak pernah terlintas dalam hidup saya, tidak pernah terlintas dalam pikiran, karena saya dari awal mikirnya ngelek luwe mangan mendomi saja, saudaraku. Tapi tidak, Tuhan pelihara kita. Jadi selama kita mau yakin sama Tuhan, saudara, mau pandemi kayak apapun, kita tidak boleh takut, saudara. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan kita sanggup memelihara kita. Saya juga ucapkan terima kasih kepada jemaat atas doanya, atas juga kirimannya. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Demikian kesaksian dari saya. Semoga ini menjadi kekuatan bahwa selama kesulitan apapun kita tidak boleh takut. Susah apapun kita tidak boleh takut, karena ada Tuhan bersama kita. Kita yakini itu, kita imani itu. Amin, saudara. Amin, haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau siapkan hidup kita. Seperti pujian anak-anak sekolah minggu tadi. Saat firman itu dalam hidup kita, jangan firman itu hanya ada di dalam hidup kita. Kita mau membuahkan hasilnya. Kita mau bertumbuh. Haleluya. Tuhan, aku rindu, dan Tuhan, aku siap untuk menerima firman. Haleluya. Oh. Katakan, Tuhan, aku rindu. Yes, Tuhan, kami rindu, Tuhan. Tuhan, aku siap, penuhi hati kami dengan roh. Saya undang semuanya bangkit berdiri, saudara. Tuhan, aku rindu. Tuhan, kami siap, Tuhan.
katakan Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan ku mau siap. Tuhan aku siap, penuhi dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan, Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, ku rindukan Kau Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku mau rindu Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Kau Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu hadir di sini saat ini. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Saat ini, sekali lagi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saya persilakan kepada Cindy untuk berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan saat ini Tuhan. Kalau kami masih hidup sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Biarlah kami Tuhan senantiasa bersyukur Tuhan. Haleluya. Karena Engkau Tuhan yang menguatkan kami. Amin. Engkau Allah pembela kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh duduk tenang Tuhan, untuk kami boleh menerima firman. Engkau jawaban buat setiap masalah kami Tuhan. Biarlah kami semakin hari boleh semakin bertumbuh Tuhan. Haleluya. Biarlah kami semakin hari Tuhan semakin Kau pakai, dan kami boleh berbuah untuk menjadi berkat Tuhan. Amin. Yesus. Kami serahkan Tuhan hidup kami, hati kami Tuhan. Yes. Untuk kami Kau isi dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sebentar lagi menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya Tuhan. Biarlah kami boleh memperoleh kemenangan dari Tuhan. Amin. Kami memperoleh semangat lagi Tuhan untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan Tuhan sekali lagi Tuhan. Kebaktian kami Tuhan dari pertengahan ini sampai akhirnya nanti Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkuasa atas hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Silakan duduk saudara. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya.
yang terindah kita berdua. Tuhan satukan kita dalam kasih-Nya yang indah. Kini kita telah berjanji di hadapan-Nya, memasuki mahligai cinta atas kasih-Nya. Indah, indahnya hidup ini, Cinta yang Tuhan berikan pada kita berdua. Indah, indahnya hidup ini, bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. kehidupanku. Kehidupan kita berdua bersandar kepadanya. Kini kita telah berjanji di hadapan-Nya, Memasuki mahligai cinta atas kasih-Nya. indah, indahnya hidup ini, Cinta yang Tuhan berikan pada kita berdua. Indah, indahnya hidup ini, bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. kehidupanku. Kehidupan kita berdua bersandar kepadanya. Kini kita telah berjanji di hadapan-Nya, Memasuki mahligai cinta atas kasih-Nya. indah, indahnya hidup ini, Cinta yang Tuhan berikan pada kita berdua. Indah, indahnya hidup ini, bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. Indah, indahnya hidup ini, Cinta yang Tuhan berikan pada kita berdua. Indah, indahnya hidup ini, bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. kehidupanku. Kehidupan kita berdua bersandar kepada
selesai, jadi tidak jadi pestanya. Saya memberikan hadiah saja buat saudara. Itu pernikahan yang ke-20 hari ini tanggal 8 ya, tanggal 8 itu pemberkatan di Jakarta. Luar biasa, sedikit kesaksian bahwa di tahun 96 itu kami menikah nggak ada modal. Nggak ada modal, cuman karena kami itu kos di sana, jadi nggak enak ya pelayanan, terus kondisi kos seperti itu rawan. Jadi ayo kita menikah biar tidak jadi omongan orang ya. Jadi nggak ada modal. Ketika kami sampaikan, oke, gitu ya. Dan itu luar biasa. Kalau saudara lihat di situ, kami dikasih cek sama ibu gembala kami, itu yang tadi tinggi besar ya, ibu gembala kami di sana. Kasih cek langsung, ceknya itu nih kasihin ke Bu Heni. Itu ada tadi pengurus gereja kami, dia punya catering untuk pesta, jadi saya serahkan ke beliau. Bu, saya punya ini, nanti kalau kurang nyicil ya Bu ya. Oh enggak kurang gitu ya. Zaman seperti itu saudara. Undangannya berapa? Saya katakan 150. Jadi bikin 300 porsi ya, biasa kan begitu kalau pesta. Dan saudara tahu bahwa yang dibikin kan itu 300 dikali 2, jadi 600 porsi. Ya. Jadi waktu itu makanan sangat-sangat melimpah. Dan kalau saudara tadi lihat di bagian terakhir itu di Jakarta ada kamar. Kami bertempat di kamar pastori. Kamar pastori jadi seperti ini, dek, saudara, di dek gitu ya, karena tingkat. Di sana itu ada gudang, jadi plafon begitu ya, gudang seperti itu. Dan itu yang kita membersihkan aja ya Kak ya, membersihkan, dan semua itu dari karpet, gorden, spring bed, sampai yang menghias itu kaum muda gitu ya. Pesan menengai gitu ya. Dia orang Jakarta gitu ngomong Jawa itu lucu saudara. Wes diam aja. Jadi semua diberesin. Ketika kami mau menikah pun malam itu kami harus menunggu yang bagian dekorasi itu sampai jam 1 ya. Jam 1 saudara nungguin ya. Gak mungkin kan saudara kami kembali ke tempat kos masing-masing, terus saya tinggalkan gereja gitu ya. Waktu itu saya sudah ada di kamar atas beserta dengan Mbak Pita. Ya, Mbak Pita di kamar di situ ya kalau nggak salah Mbak. Oh nggak ada, Mbak Pita di tempat kos kami. Terus udah begitu pagi-pagi jam 4 saya sudah dirias. Pak Beni itu masih nyapu latar gereja ya. Kebaktian jam 8, pemberkatan jam 10. Saudara, itu kemurahan Tuhan. Tanggal 8 pemberkatan di sana, kemudian tanggal 10 kami berangkat dari Jakarta ke Kediri karena tanggal 12 ada acara mundur mantu. Itu Mbak Meni pelopor, Mbak Meni tadi. Mbak Meni katanya, waktu itu saya belum akrab sekali dengan jemaat sini, waktu itu masih di Tukung ya. Saya tidak hafal sama sekali. Jadi maaf sekali, saya lihat Mbak Meni fotonya yang dia. Oh, tadi itu loh saudara yang bawa itu loh. Ya, iya Mbak Meni ya. Itu ya. Ada Mas Andi juga kalau nggak salah gitu ya, di kaum mudanya ya. Ada Peter ya. So saya nggak terlalu akrab gitu. Mas Yok mainnya nggak ya? Mas Pendi ada nggak? Oh belum lahir. Wih menghina banget, emang umurnya sampai piro. Ya luar biasa. Sedih banget dia belum lahir ya, berarti tua banget sayanya ya. Ya sambil saya sampaikan, sambil kita kesaksian, sambil kita mendengarkan firman Tuhan ya. Dari 25 tahun ini saudara saya akan sharing aja. Di sini ada yang 25 tahun menikah? Lebih. Yang pasangannya masih ada tentunya ya. Ada yang lebih? Nggak ada ya? Ya ampun, berarti
berarti saya tua sendiri. Oh ya Bu Yudi, Bu Yudi, Pak Yudi, Pak Eko ya. Pak Eko duluan kan ya dari saya. Pak Eko berapa? 26 ya? 25? 25 juga ya. Oh apalagi seperti Mas Andi, Sopo itu, Mas Pendi itu, waduh masih sekian persen. Masih sekian persen. Maksudnya ya belum apa-apa. Masih 1 tahun. Oh luar biasa. Masih bulan madu. Luar biasa ya. Pernikahan selama 25 tahun ini membawa pelajaran buat kami ya. Jadi pernikahan itu diklik. Pernikahan itu ini saya itu saudara di kamar itu ya. Kamar itu penuh dengan memori. Luar biasanya itu ya. Sangat berterima kasih dan kebetulan saya beberapa waktu ini terhubung dengan teman saya yang jadi MC tadi waktu di Jakarta, itu cantik ya. Sampai sekarang dia belum married saudara. Usianya mungkin hampir 60 tahun, tapi cantiknya masih tetap loh saudara. Ya, bukan enggak 60 lah ya, 55 lah gitu ya. Cantiknya masih tetap. Cerewet nih masih tetap ya di MC waktu saya menikah. Kami menikah maksudnya itu. Nah, itu kemudian itu di Kediri ya. Saya juga berfoto dengan para priasnya di situ dan teman-teman kami di sana juga. Yang pertama saudaraku, bahwa pernikahan itu adalah lembaga yang dibuat Tuhan. Ya. Di dalam Kejadian saudara dikatakan di sana Tuhan menciptakan Adam. Tetapi ketika dilihat bahwa Adam itu sendirian, gak baik rasanya kalau Adam itu sendirian. Ya tolong ya dibantu. Mungkin bisa istirahat dulu Pak Ayo di samping sini. Dan Tuhan katakan sebab gak baik ya ternyata dia seorang diri. Dia lihat gajah kok gak pantas ya sama siapa itu namanya Adam. Dia lihat jerapah, aduh terlalu tinggi deh. Dia lihat lagi kelinci, loh kok gak pas juga ya lompat-lompat kayak begitu dipasangin sama Adam. Nah Tuhan akhirnya menciptakanlah si Hawa saudaraku. Dan kemudian di ayat yang ke 2 pasal Kejadian pasal 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan menciptakan Adam, tidak cukup Adam itu sendiri, maka Tuhan menciptakan Hawa dan mereka dibuat berpasangan. Jadi saudaraku, pemuda-pemudi, kalau yang belum pasangan berarti apa? Kalau yang belum menikah atau belum punya pasangan berarti belum waktunya Tuhan, ya kan? Ketika saudara putus pacaran lagi berarti itu belum cocok saudaraku. Ya, saudara mencari gajah ya enggak cocok saudara. Saudara cari jerapah ya enggak cocok. Tunggu waktunya Tuhan. Ini masih ada pemudanya enggak sih? Oh, ada anakku Dewe ya. Ada Mareta nih ya. Ya, Mareta Aning. Masih ada pemudanya di sini. Ya. Jadi tidak usah khawatir Michael. Naomi juga ada ya. Ada pemuda berapa di sini, ada Mega juga. Gak usah khawatir. Ya, jadi jangan sampai kita itu terpaksa atau dipaksa menikah. Dipaksa menikah itu apa? Wes, udah terlalu tua, wes waktunya. Mas Trista, cepetan nikah. Dipacok nih. Yo, kalau misalnya pas cocok gitu loh ya. Ya yang dipacokkan juga ada juga sih yang cocok ya. Siapa tahu gitu loh ya. Ya. Atau juga yang terpaksa menikah. Kenapa terpaksa menikah? Kalau itu tadi dipaksa, ini terpaksa menikah. Mungkin karena kecelakaan atau mungkin karena calon mertua udah ayo cepetan nikah. Nanti setelah direbut orang. Itu bisa juga akhirnya terpaksa menikah gitu loh ya saudara ya. Nah, yang kedua, pernikahan itu suatu hal yang serius. Amin. Pernikahan itu enggak main-main. Ya.
bukan suatu lembaga yang harus dipermainkan atau bisa dipermainkan. Oleh sebab itu saudaraku, kami membutuhkan waktu untuk menuju ke pelaminan. Di tahun 91 saya kenal dengan Pak Beni itu di kampus ya. Nanti mungkin versinya Pak Beni lain lagi, bisa balas dendam dia ya. Tahun 91 saya kenal beliau gitu ya. Waktu itu lagi apa ya, penyelaman ya Kak ya. Saya sudah masuk kuliah, baru daftar gitu ya. Dan waktu itu ada penyelaman. Kemudian 1993 itu baru jadian. 93 itu papa meninggal. Jadi saya makanya di situ tidak ada papa ya. Karena papa sudah meninggal di tahun 93 dan sesudah papa meninggal itu baru saya berani jadian. Karena saya takut sama bapaknya. Saya takut sama bapaknya ya. Wah, untung saya nggak ketemu papa lagi ya. Saya ketemu papa itu waktu sakit dan itu kunjungan sebagai teman. Sebagai teman yang besuk bapaknya yang sedang sakit gitu ya. Tahun 96 itu di awal Januari itu tunangan dan perjalanan saya menuju sana itu luar biasa. Karena pada waktu pacaran pun ditentang gitu ya, ditentang sama kakak saya. Nah, kakak saya itu teman sekampus, seasrama Pak Beni. Jadi saudara, saya itu kampusnya di lantai 5 tuh, Kak Yosak juga di sana waktu itu. Saya di lantai 5 itu satu tingkat sama asrama. Jadi kalau saya di kampus begitu, Pak Beni itu suka begitu saudaraku. Di kelas itu loh berani-beraninya. Di kampus lagi ada dosen gitu. Santi, ini beneran saudara. Awas loh Kak kalau enggak ngaku. Ya, ini beneran saudaraku. Sampai dosen saya itu bilang, saya bilang gini, Santi, tuh dipanggil si Nafiri yang dipanggil ya, Pak Mel itu ya. Jadinya itu, enggak Pak, salah. Kalau kamu enggak keluar si Beni terus nongol terus di depan pintu katanya gitu. Itu orang NTT ya. Akhirnya saya keluar. Kenapa? Enggak, pengen lihat aja katanya gitu saudara. Ya gitu. Kakak saya itu dari ujung saudaraku. Ini benar. Ini kakak saya nanti lihat YouTube. Bisa ketawa-ketawa ya. Oh ya, maaf saudaraku. Saya lupa mengumumkan bahwa hari ini tidak ada live streaming ya. Karena satu dan lain hal nanti rekaman video hari ini akan tayang jam 10. Maaf sekali ini tadi pada nanyain ya, kok enggak ini ditunggu live kok enggak ada gitu ya channelnya, linknya gitu ya. Maaf sekali saudara, saya terlupa sekali ya. Kemudian tahun 96 di tahun yang sama yaitu bulan September kami menikah ya. Saya katakan tadi bahwa pernikahan itu adalah hal yang serius. Apa buktinya saudaraku? Kita lihat bahwa klik lagi ya. Tuhan sangat memperdulikan pernikahan sehingga mujizat yang pertama Tuhan adakan yaitu di kota Kana. Ketika pesta pernikahan itu kehabisan anggur. Mungkin kita seringkali mendengar khotbah tentang ini bahwa anggur itu menggambarkan sukacita. Ya, Tuhan senantiasa memperbaharui sukacita dalam pernikahan. Tuhan tidak ingin mempermalukan sebuah pernikahan, apalagi pernikahan Kristen, saudaraku. Ya. Matius pasal 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Saudaraku, satu pernikahan itu adalah satu hal yang serius, sehingga Tuhan katakan apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apapun itu, termasuk mertua, termasuk orang tua. Saudara, ketika kita mengenal pasangan kita pada waktu pertama kali dan sesudah menikah itu tentu beda, ya kan? Yang sudah menikah ini, loh, kok begini sih wanita yang saya nikahi? Loh, kok gini sih pria yang saya nikahi? Ya. Nanti kita akan lihat lagi yang lain. Ya. Coba
sudah 20, ini tahun kemarin berarti 24 tahun ya, 24 tahun ya sudah berlalu, bentuknya sudah berbeda. Ternyata saya bisa langsingkan saudara ya. Dulu kan langsingkan saya ya, itu 49 kilo ya. Sekarang jangan tanya, maaf ya. Itu menjadi rahasia pribadi dan saya, antara saya dengan timbangan ya. Ini Mbak Oni itu 49, segitu. Berarti kan kalau saya tinggi saya segini 49 kan, wih keren banget. Seandainya saja saya bisa seperti itu lagi, wah gak mungkin sih. Yang ketiga, pernikahan itu adalah penyesuaian seumur hidup. Saudara, kalau menurut adat orang Cina katanya gitu ya, pokoknya ya kalau 5 tahun pertama itu kamu sukses, itu selamanya akan sukses seumur hidup pernikahan kamu. Kemudian ada lagi yang ngomong, kalau 10 tahun pernikahanmu sukses, tidak ada masalah, maka selanjutnya akan aman. Ternyata itu enggak loh saudara. Kita lihat saudara, artis-artis seperti Raisa Hetapi dengan Dewi Yul itu 26 tahun cerai. Kus Hendratmo, ya betul ya, Kus Hendratmo itu 30 tahun menikah cerai. Tak pikir-pikir wis tuwek-tuwek cerai ngono kuwi terus merit naik sing digoleki opo ya. Wong saya sampai bosen loh saudara ya. Sampai kadang-kadang kalau setiap tahun, kok iso ya Kak aku hidup bersamamu 5 tahun, kok bisa ya 10 tahun. Itu saya tuh gumun saudaraku. Saya tuh paling gak kerasan tinggal sama orang. Saya tuh sampai enggak ya, aduh kok bisa ya aku hidup sama kamu. Sekarang itu sampai 25 tahun, kok iso ya gitu. Ya sudah beranak pinak lagi saudara ya, beranak pinak kayak ayam aja ya. Penyesuaian seumur hidup tuh di apa sih? Banyak hal saudaraku. Penyesuaian seumur hidup itu karakter ya. Yang seperti saya katakan, sampai 25 tahun ini ada hal-hal yang tidak saya mengerti, yang tidak saya pahami. Kadang kok kakak ini kok gini sih, maksudku tuh gak gitu loh. Kadang di dalam hati aja. Sus Bapak ini nek ngomong itu jangan di dalam hati gitu ya. Omong ngono, tapi ini aku ngomong wedi disentak gitu loh saudara ya. Tapi puji Tuhan selama 25 tahun ini Pak Beni tidak pernah nampar saya, meskipun sama uang saudaraku, tidak pernah ya. Opo meneh pakai tangan, tidak pernah. Wis puji Tuhan, wis kau popo ya. Jangankan pakai tangan, pakai uang aja nggak pernah loh. Kan biasanya gitu ya, tampar aja pakai uang gak apa-apa, aku nggak mau sih. Loh kalau misalnya tampar ini pakai duit saudara ya, ini duit segini, terus ditapok loro juga toh ya, sakit juga kan. Jadi itu saya nggak mau dipukul ya. Jadi secerewet-cerewetnya saya, kalau saya sudah mulai, dia sudah mulai marah, tak tinggal saudara. Ini rahasianya ya Bapak Ibu, kalau lagi bertengkar biar nggak tapuk-tapukan ya. Nanti kalau suaminya lagi marah, tinggalan gitu. Apa nyanyi-nyanyi ngono ya, apa ngemol ngemol, enggak loh saudara ya. Wah ini Mbak Santi ini bahaya nih ya, enggak ya. Saya rasa setiap keluarga itu punya tips sendiri ya, punya tips sendiri. Kalau saya berbagi ini mungkin gak cocok, saya gak bisa begitu Mbak Santi. Saya tuh kalau marahan sama Pak Bin itu gitu gak bisa saudaraku. Terus sampai nampar-nampar gitu gak bisa. Saya paling bertahan itu mending perang dingin. Saya suruh ngomong nggak ngomong berjam-jam, berhari-hari boleh lah. Nah, Pak Beni sih nggak kuat, ya tak? Kalau dimenang no gitu, udah kuatnya Pak Beni. Mesti beliau itu yang lebih dulu mendahului, ajak ngomong, tak cuekin saudara, ya sampai dia paham. Gak paham kadang-kadang saudaraku, kalau paham ya puji Tuhan gitu ya. Kadang-kadang mbak wanita itu selalu pengen dimengerti, betul nggak sih? Ya ngerti ya toh, lah suami itu kan nggak punya telepati saudara ya. Pakai ilmu kebatinan gitu ya, aku suruh ngerti gitu, ngomong itu pengennya suami seperti itu, tapi istri kepinginnya ngerti yo gitu loh, ya seperti itu. Makanya apa? Seringkali terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Ya, untungnya kita punya Tuhan. Jadi sesulit apapun masalah di dalam keluarga pasti ada jalan keluarnya, ya.
Satu kali saya lihat statusnya jemaat, salah satu jemaat di sini, ya sedang anniversary juga, berapa tahun lah ya, 5 apa 4 tahun gitu. Perjuangan kita untuk melalui ini gitu ya pernikahan. Terus saya komen begini, karena sampean untuk mendapatkannya itu perlu perjuangan, maka pertahankan, saya bilang. Pasti mam, kayak gitu ya. Jadi saudaraku, masing-masing kita untuk mendapatkan pasangan itu tentunya nggak mudah ya. Makanya harus diperjuangkan apapun itu. Jangan sedikit-sedikit cerai, dikit-dikit cerai gitu loh ya. Wah, itu kalau di agama saudara kita itu sudah talak. Itu bisa apa sih talak ya, saya kurang ngerti deh. Itu mungkin yang bagian hukum-hukum tuh tahu ya. Sama omongan tok itu bisa diartikan dengan cerai, betulan saudara ya, jadi hati-hati. Kemudian penyesuaian itu juga kebiasaan saudara. Waktu kami di Jakarta tahun saya tuh mulai 95 di sana, terus Pak Beni nyusul ya, saya bulan Mei kalau nggak salah, Pak Beni bulan Pak Beni itu bulan Agustus atau September gitu ya nyusul ya Kak ya. Waktu itu habis wisuda kan, baru nyusul sana. Pokoknya saya duluan ke sana, saya dianterin mama itu ya. Saya dicarikan tempat karena saya dulu sempat jadi pengerja di sini. Ya, saya terlunta-lunta di Surabaya, saudaraku. Waktu pacaran sama Pak Beni itu saya terlunta-lunta di Surabaya. Saya menjadi full timer di sebuah gereja, saya dipecat, saudaraku. Kenapa saya dipecat? Itu bukan karena kesalahan saya loh ya. Itu Pak pendetanya itu dipecat. Jadi saya diterima menjadi full timer oleh seorang gembala sidang di sana. Kemudian gembala sidangnya ini sering keluar negeri, saudaraku. Ya, kesana kemari. Dan akhirnya pengurus gereja, majelis gereja itu ngadain rapat. Beliau dipecat dan saya juga kena pecat. Aduh, belum gajian wis kena pecat duluan, saudara. Menderita kan saya. Sesudah itu saudara, penderitaan belum cukup, saya diusir dari tempat kos. Waduh, mengenaskan. Untungnya saya sudah punya pacar waktu itu, saudaraku. Kalau saya belum punya pacar, entahlah apa yang terjadi gitu loh ya. Nah, Pak Beni itu saya akhirnya ikut nebeng sama teman-teman yang satu tempat kos itu diusir, saudara. Jadi malam itu tuh pacarnya teman saya tuh nyari kontrakan. Mbak, aku nggak punya duit dan aku nggak punya tempat. Aku nebeng ya Mbak, sampai ke tempat kos teman-teman kos itu. Boleh San. Jadi karena mereka sudah bekerja, saya jadi pengangguran. Saya menjadi babu, saudara, di tempat kontrakan itu. Saya bersihin rumah, saya masak, saya bantuin mereka masak dan mereka bekerja. Kasihan kan saya. Nah, akhirnya Pak Beni bilang, "Wes kamu jadi aja di Kediri." Nah, saya kan malu, saudara ya. Saya seorang perempuan kok di rumah pria gitu kan nggak bagus gitu ya, nggak etis gitu ya. Wah, itu kalau ketahuan papa saya bisa dipenggal saya ya. Nah, saudaraku, kemudian Pak Beni masih kuliah di Surabaya, saya jadi pengerja bukan di sini ya Pak, masih di Tukum ya waktu itu. Dan saya tinggal di rumah mama selama kalau nggak salah 2 bulan ya, 2 bulan di sana. Kemudian saya dikirim ke Jakarta dan saya menjadi full timer di sana. Itu ceritanya. Nah, saudaraku, saya mau cerita apa tadi ya? Tahun 96 menikah, 97 lahir Oni. Ya, lahir Oni. 99 hamil kedua. Karena waktu Oni itu ada, saudaraku, gembala sidang kami itu mulai nggak nyaman. Nggak nyamannya itu karena pelayan saya mulai terhalang. Entah itu Oni bikin ribut gitu, entah bikin pesing, apa segala macam gitu ya. Dan akhirnya udah nggak, saya juga merasa nggak nyaman. Saya bagaimana saya membuat supaya ruangan tetap harum, terus bagaimana Oni itu tidak rewel ketika kebaktian. Waktu ibu gembala sidang saya mengajak pelayanan kemana saya harus siap gitu ya, karena saya ke kantor pun bawa Oni gitu ya, sambil gendong sambil ngetik gitu loh ya. Setiap hari itu seperti itu, sehingga di gereja itu disiapkan box, itu ada yang ngasih, jemaat yang ngasih, ada box bayi di situ, Oni di situ ya, tinggal di situ. Nah, saudaraku,
Oni belum 2 tahun loh, kok saya tuh udah hamil lagi gitu loh. Waduh, semakin tidak kondusif keadaan. Hamil 3 bulan, kami memutuskan untuk kembali ke Kediri. Mau apa di Kediri? Ya. Ijazah teologi ya, itu mau dipakai apa? Kerja apa? Gitu loh ya. Wes seadanya aja di sana. Pikiran kami tidak ada maksud untuk jadi gembala sidang, sama sekali nggak ada. Kami datang ke Kediri dengan membawa harta karun kami dari Jakarta 1 truk. Yaitu harta karun, harta benda yang kami dapatkan dari Jakarta. Udah, di sini saudaraku, di sini kami diberikan 1 kamar, bukannya kamar sebetulnya itu, karena mungkin saudara bisa lihat di rumah di Geringging itu ya, itu kan ada rumah samping tuh, pintu samping itu disekat, itu jadi kamar kami, ukurannya 2x4, itu tempat kami tidur ya, dengan 1 anak ini Oni, dan saya hamil 3 bulan pada waktu itu. Sesudah itu apa yang dilakukan? Gak mungkin kan kita jadi pengangguran. Pak Beni ini nyopir, itu yang ngajarin Pak ya, bukan? Oh, ada siapa Pak? Dia nanti Pak Beni sendiri nanti yang bersaksi. Pak Beni itu nggak bisa nyetir mobil, diajarin temennya. Dulu jadi kernet dulu saudara, pertama jadi kernet. Bisa bayangin saudaraku, bahwa gembala sidang saudara itu mantan kernet. Ya, jadi kernet, udah gitu jadi sopir, punya mobil sendiri. Ya, waktu itu setiap minggu habis kebaktian, mama tuh kasih uang saya 50.000. Saya tuh sering nangis karena saya tidak pernah seumur hidup sih, ya saya tuh tidak pernah nerima uang dari orang tua semenjak saya kuliah. Saya kuliah tidak pernah dapat uang dari orang tua saya. Saya tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Mesti saya pulang ke rumah orang tua itu dengan bawa duit. Ya. Jadi ketika saya sudah menikah, kenapa saya sudah menikah malah dapat duit 50.000 dibuat jajan anakmu tahun berapa tuh 2000 ya, tahun 2000 ya, 99 akhir dan tahun 2000 Ivan lahir. 50.000 saudara, itu nangis setiap minggu, setiap Senin dapat duitnya. Habis persembahan tuh saudaraku ya, habis minggu itu mesti saya dapat duitnya 50.000. Kemudian Mbak Pita sudah kerja, saya jadi nunggu Puspatindo, nunggu telepon. Semakin lama perut saya semakin besar, kerjaan saya angkat telepon. Ya, diupain saudaraku, diupain sama Mbak Pita. Ya puji Tuhan, buat jajan anak, sampai akhirnya melahirkan anak kedua. Rumah kamar saya masih tetap seperti itu. Yang membuat saya agak kesulitan itu setiap hari setoran 30.000 saudaraku. Ini agak panjang loh ya, setoran sehari 30.000. Tapi nariknya 3 hari jalan, 4 hari mogok. Piye caranya coba? Ya toh, semakin hari saya semakin stres. Kayak bos saya ini ya. Itu pokoknya benar-benar saya stres. Ya, kalau saudara lihat tuh katanya mama itu, wajah saya itu tidak pernah sukacita. Iyalah, mau sukacita gimana? Saya tidak pernah nerima uang dari orang tua. Saya hidup saya selalu bekerja, gitu ya. Terus kebiasaan di rumah, seumur hidup saya tidak pernah ada hewan di dalam rumah. Anjing, kucing gak pernah. Jadinya saudaraku, waktu itu Oni masih kecil, lari-lari gitu bawa makanan, sering diseruduk anjing, sampai jatuh. Saya marah-marah sama anjing dong, ya kan? Tapi Mbak Pita itu enggak, salah anakmu, menurut saudara gitu. Bawa makanan nih saudara, nih Oni naikin, terus masih tetap aja dimakan sama anjing, sampai nangis. Ini lo anjing tuh, salah anakmu. Saudaraku, anak saya tuh Oni ini paling disalah-salahin sama mama, sama Mbak Pita ya. Sing dibela no anjing, tambah stres saudaraku. Wis enggak terbiasa. Ya. Kemudian ini nyecer kotoran, kencing, mana ada anak-anak saya itu septis sekali ya. Ya meskipun rumah itu
berantakan tapi bersih gitu loh. Jadi kamar saya itu tidak pernah terbuka, nggak boleh anjing masuk ya. Jadi tempat yang paling bersih yang di kamar saya itu menurut saya ya. Baru dibersihin ada pipis, aduh jadinya itu satu kebiasaan yang yang nggak bisa saya terima waktu itu ya. Apalagi pada waktu itu Yumi biasanya Kathy yang bersihin ya, terus Kathy ke Surabaya, otomatis saya nggak mungkin dong jadi menantu yang makan doang, makan tidur ya kan, jadi saya harus bekerja juga ya. Kalau nggak bekerja nanti saya nggak dikasih makan sama mertua saya ya toh. Tapi mertua saya itu luar biasa saudaraku, baik banget bener. Kalian sering ngintip kamar saya berantakan, kamar mau koyo kandang pitik berantakan koyo kapal pecah. Yo ben toh mah, wis ben. Ya, mama saya paling seperti itu. Wesan, kamu itu tak anggap kos neng kene, katanya begitu saudara ibu. Ya. Jadi mama tidak pernah menyereweti saya. Mungkin kalau mau dipikir-pikir sih sayanya yang suka jahat sama mertua. Ini loh ya seperti itu. Nah, kemudian suatu kali saya sudah bekerja, belum, ini kesaksian juga. Waktu Ivan sudah lahir, terus saya ketemu Bu Handoko ya. Waktu itu Bu Handoko bilang, Mbak Santi sampean itu kan teologi ya, Mbok ngajar toh gitu. Ngajar piye? Itu loh ada Mbak Nani namanya itu. Jadi saya dikenalkan dengan Bu Olpa di sini ya, saudaranya Mas Yokma itu. Kenal, saya bertemu dengan adik-adiknya Bu Handoko juga, kemudian saya kuliah dan kemudian saya ikut kuliah Stipak, saya mengajar GTT. Saudara tahu, waktu itu saya itu mulai ceria karena ada waktu untuk saya keluar. Saya tinggal anak saya sama Bu Dene sama omahnya untuk saya ngajar. Itu satu hal yang luar biasa, refreshing lah yang luar biasa buat saya. Dan saya tidak digaji di sekolah, gak apa-apa. Lama-lama saya kepingin digaji ya. Dari sekolah masa sih aku nggak digaji, sampai saya nyiapin duit saudaraku di amplop 5.000 mau saya kasihkan ke bendahara biar bendahara tuh ngasih ke saya gitu loh, biar saya ketok-ketok untuk gaji gitu loh, saudaraku. Dan saudara luar biasa, sebelum saya melakukan itu saya dipanggil sama bendahara, Bu Santi ini ada untuk uang bensin, luar biasa senengnya ram loh saudaraku. Pada waktu tahun 2003 saya selesai ada pengangkatan, tapi di Surabaya. Kak, gimana nih di Surabaya? Gak usah wes, ya sudah manut suami itu saudara ya. Tahun 94 ada pengangkatan lagi, ya. 2004 atau 94 sih, 2004 ada pengangkatan lagi. Puji Tuhan luar biasa, dari antara sekian orang saya dapat ya. Waktu itu saya sedang sama mama itu ke Pare nganterin mama itu persekutuan hamba Tuhan. Ketemu teman yang saya kunjungi itu ternyata teman saya GTT. Bu Santi selamat ya, sampean keterima. Oh foto Pak, sampean keterima PNS. Hah? Wah luar biasa gitu ya, satu kejutan gitu loh. Nah, sesudah dari Pare itu kan lewat Pamenang, jadi saya mampir ke Kemenak di sana dan ternyata benar saya lihat pengumuman gitu ada nama saya, puji Tuhan. Nah itu saudaraku, perjalanan kami sampai di situ akhirnya mulai ceria. Tetapi saudaraku kebiasaan yang di rumah itu terus saudaraku, Kathy kerja, akhirnya saya harus bersih-bersih, setiap baru bersih-bersih baru ngepel. Aduh sampai saya tuh wis nggak kerasan, ayo Kak kita ngontrak. Apa ngontrak? Gitu. Saya tuh sampai nangis-nangis saudaraku, minta ngontrak, ayo Kak ngontrak. Gak kerasan. Kasihan mama, Mbak Pita kan sudah kerja waktu itu sering keluar. Kasihan mama. Gitu. Kita aja sering ditinggal mama doa puasa kemana-mana kok. Akhirnya saya bertahan saudaraku. Dan sebagai upahnya saya diberikan spring bed baru pada waktu itu. Karena spring bed saya sudah sakit semua. Yang kami bawa di Jakarta itu ya sudah sakit semua saudaraku. Apa itu besinya sudah muncul-muncul. Dia beliin spring bed baru. Ya. Nah, saudaraku kita lanjutkan lagi. Itu sedikit kesaksian. Bukannya sedikit sih banyak ya. Nah, oleh sebab itu saudara penyesuaian seumur hidup tuh harus bagaimana sih? Yang pertama itu melakukan kewajiban. Suami istri sudah jelas kewajibannya di dalam Efesus. Hai istri-istri hormatilah suamimu.
Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Ya. Jadi kalau seandainya dalam keluarga ini tahu kewajibannya, anak juga harus menghormati orang tua, mentaati orang tua. Orang tua harus mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan. Kalau semua anggota keluarga ini tahu tanggung jawabnya sesuai dengan firman Tuhan, maka itu akan menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Kenapa terjadi pertengkaran? Kenapa terjadi permasalahan di dalam keluarga? Karena kadang-kadang anggota keluarga tidak tahu atau tidak melakukan kewajibannya. Saya bersyukur saudaraku, Pak Beni itu gak rewel. Makan tidak harus saya tungguin, makan tidak harus saya cepat nih, makan tidak harus saya ambilin. Itu kalau enggak saya bikin stres juga saudaraku. Kadang-kadang sih kalau manjanya keluar juga gitu. Saya baru pulang kerja, kan sama-sama kerja, ya enggak? Sama-sama kerja. Aku ambilin dong, aku makan. Aku baru nyampe, kadang-kadang saya gitu. Baru nyampe, Bu ambil sendiri toh. Seperti itu, ya. Tapi akhirnya paham gitu loh. Ya, enggak rewel saudaraku. Kalau saya masak sop, dia nggak suka, ya sudah, punya uang makan sendiri gitu. Ya, saya nggak bisa kayak Buyo makannya tiap hari tuh macem-macem, pinter masak tuh, iri saya sebetulnya ya, luar biasa. Tiap hari mungkin Pak Beni juga iri ya sama Buyo itu, sama Pak Yo tuh tiap hari itu, aduh menunya enak-enak gitu. Aduh maafkan diriku, aku tidak bisa seperti itu masaknya ya. Wah udah gitu nggak keburu juga. Wah, waktu nggak kerja juga nggak keburu sih, apalagi sekarang. Itu hanya alasan. Maaf saudara ya. Yang kedua itu berubah dan merubah. Kalau tadi saya ceritakan bagaimana saya tidak bisa menerima kondisi di rumah, masalah gugup ya. Waktu kami punya rumah, kami menempati rumah belakang itu tahun berapa ya Pak ya? 9 Pironi. Itu kalau nggak salah ya sudahlah, pada waktu itulah ya. Berapa tahun yang lalu habis kebaktian ada kucing ngikutin Ivan terus, mah bawa kucing ya, nggak terbiasa dengan hewan di rumah saudaraku. Akhirnya oke lah. Nah, sekarang saudaraku di rumah ada kucing 4 ya. Terus saya lihat Pak Beni itu tidak pernah hidup tanpa anjing ya. Di rumah itu kan dari semenjak lahir, di depan itu saya tuh lihat Mama itu saudaraku, lihat Mama, lihat Mbak Pita tidur itu sama anjing bareng-bareng. Aduh, kok risih ya, anjing itu di luar naik tempat tidur gitu loh. Terus kok kadang-kadang Pak Beni itu mau pengen tidur sama anjing itu terpisah dari saya gitu. Kok ya, apa sih namanya, kok kasihan gitu ya. Ketika saya memasukkan kucing, akhirnya saya memasukkan saya izinkan Pak Beni masukin anjing ya, anjing ke rumah saudaraku, pelihara dari kecil ya. Sekarang ada 4 anjing masuk ke rumah. Ya, ini supaya apa? Saya nyaman, jadinya nyaman. Saya bayangin gak enek kucing, gak enek anjing ya, sepi loh saudaraku. Pas kucing gak ada, kemana tuh ini, kok kucing kok gak ada ya, kok sepi ya, gitu saudaraku ya. Akhirnya terbiasa. Gimana naik tempat tidur? Ya naik tempat tidur saudaraku. Ya. Kucing ya naik tempat tidur jadinya. Anjing, tapi anjing gak semua naik tempat tidur ya. Itu saudaraku. Nah kalau kita seringkali menginginkan pasangan kita berubah, tapi kita sendiri tidak mau berubah ya. Oleh sebab itu, untuk menyesuaikan diri itu mari kita berubah dan merubah kebiasaan. Kebiasaan seperti apa sih? Tentunya itu harus disesuaikan ya. Jangan sampai perubahan-perubahan seperti ini malahan membuat kekacauan. Kemudian yang ketiga, komitmen. Satu janji. Waktu kita itu lagu tadi saudaraku, itu kami nyanyikan pada waktu pernikahan juga ya. Sebetulnya kami mau gimana kalau kita nyanyi lagu itu lagi? Enggak usah lah Kak, ngeklip aja lah. Ini suaranya sudah beda. Kalau dulu merdu banget saudaraku. Kalau saya yakin percaya kalau seandainya pada waktu itu musim handphone, saudara pasti jadi kayak paparazi ya. Saudara kayak paparazi cek gitu loh. Itu pada waktu itu untungnya belum musim handphone. Jadi hanya beberapa saja yang punya handphone. Saudaraku, jadi waktu pernikahan nggak ada dokumentasi video, film, apalagi diupload di YouTube. Nggak bisa, nggak ada saudaraku ya.
Jadi komitmen kita pada waktu perjanjian nikah itu kan, aku akan setia dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sakit maupun sehat. Seharusnya itu diganti ya. Dalam keadaan senang maupun tidak sedih gitu ya. Dalam keadaan sehat dan tidak sakit. Harusnya kan begitu ya. Kenapa harus sakit sih? Kenapa harus miskin sih? Betul gak sih? Ya, coba kalau sekali-kali kita bikin pernikahan seperti itu kali ya. Ada yang mau seperti itu? Janji nikah. Aku akan setia kepadamu dalam keadaan senang maupun tidak susah, dalam keadaan kaya maupun tidak melarat, dalam keadaan sehat maupun tidak sakit. Kan begitu ya. Masa dalam keadaan sakit sih? Enggak ya, maksudnya kan seperti itu. Musim itu berganti, ya kan? Dalam keadaan sakit nih, paling kalau sakit itu yang di rumah saudaraku, saya tuh nggak boleh sakit. Kalau saya sakit bubrah kabeh. Tapi kalau Pak Beni sakit paling manja. Aduh, selimut dong. Aduh, pengen makan, ambilin dong. Ya itu Pak Beni. Ya, gergesi. Wih, kalau udah gergesi udah pakai jaket, minta di kaos kaki, pakai selimut gitu. Maaf ya Kak, bukan rahasia. Kalau Pak Andi tadi makan apa? Indomie saja lah. Kalau Pak Beni enggak. Aduh, pengen soto gitu. Ya, itu. Kamu tuh gini ya, mesti kalau ditawarin kakak mau makan apa, mestinya kalau ditawarin itu kalau lagi sehat, kalau lagi sakit ini katanya nggak bisa makan, ya wes kakak mau apa wes gitu loh saudaraku ya, kayak begitulah saudaraku. Makanya berdoalah biar tetap sehat selalu ya. Yang keempat, amini, imani, taati, nikmati ya, sehingga kita senantiasa bisa bersyukur atas keluarga yang Tuhan kasihkan kepada kita. Diklik lagi ya, itu hasil dari pernikahan kami ya, sudah ada 2 orang anak dan saya bersyukur sekali. Oni sudah bisa merampungkan kuliahnya, Ivan juga ambil D3 karena dia ambil D3 jadi sudah selesai. Puji Tuhan itu karena anugerah Tuhan ya. Itu saja sharing saya dan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, bisa menguatkan kita. Mungkin bagi saudara yang belum usia pernikahan saudara di bawah saya ya, bertahanlah, bahwa kau akan mengalami hal-hal fase-fase seperti ini ya. Masa dimana kalian sih saudara harus bisa menyesuaikan diri dengan pasangan kita. Sekali lagi bahwa menyesuaikan diri itu seumur hidup. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak kita mengerti. Mungkin Bu Yudi yang sudah lebih lama dari saya pun akan heran dengan karakter Pak Yudi. Dulu kayaknya Pak Yudi nggak begini deh. Pak Yudi juga mungkin seperti itu. Dulu Bu Yudi nggak seperti ini deh. Ya, kan seperti itu. Ya. Jadi kalau 5 tahun, 6 tahun, Pak Wendy itu berapa ya? 1 tahun. Berapa? 10 tahun. 10 tahun. Dan satu lagi bahwa dikatakan di situ laki-laki dan perempuan menjadi satu daging. Jadi jangan karena maaf sekali, karena masalah anak, jadi apa namanya, sumber pertengkaran. Ya. Belum punya anak ribut, pengen anak, udah punya anak ribut karena anaknya mungkin nggak sesuai dengan keinginan. Duh saudaraku, ya. Dan ibu-ibu mertua, jangan cereweti menantumu. Ibu-ibu mertua, jangan cereweti menantu. Katanya Pak Ong itu ya, menantu tuh gudangnya cucu, ojo dicereweti. Jadilah bijak menjadi ibu dan mertua. Biasanya kan ibu itu mesti seringkali berselisih dengan menantu perempuan ya. Jadi jangan sampai rumah tangga kita ini diganggu oleh orang-orang ketiga. Orang ketiga itu bisa anak, bisa orang tua, bisa bisa mertua, ya, bisa tetangga, bisa pelakor. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi kita harus tahu komitmen kita bagaimana kepada pasangan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Silakan pemain musik maju ke depan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang luar biasa. Kau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
berkati setiap kami, rumah tangga kami, supaya rumah tangga kami melalui kehidupan kami, melalui kehidupan keluarga kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman nanti sudah ada ibadah raya kedua jam 5. Nanti siang jam 10 ada ibadah sekolah minggu secara offline ya. Untuk sementara kita coba untuk tiap minggu kedua kita akan adakan ibadah sekolah minggu secara offline. Tapi untuk ibadah kaum pria, kaum wanita kita tunggu perkembangannya ya. Sementara masih di WA grup masing-masing atau secara daring atau secara online. Puji nama Tuhan. Terus berdoa bagi bangsa Indonesia supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Untuk yang dapat beasiswa, yang tahun kemarin tidak mengirimkan video, untuk tahun ini tidak dapat beasiswa ya. Jadi mohon maaf yang sudah ngirim tapi tahun kemarin nggak ngirim, berarti untuk tahun ini tidak dapat ya. Saya ngomentari Ibu Santi yang hampir 1 jam khotbah tadi. Saudaraku lihat aja di foto tadi ya, di klip tadi, yang paling ceria, paling senyumnya banyak siapa? Bu Santi kan ya, bahagia gitu. Saya kan nggak biasa-biasa aja, saya mikir wah ini masuk kandang nih ya. Lihat kan wajahnya, ekspresinya, wah, karena memang ngeneknya saya tuh susah saudaraku. Jadi Bu Santi begitu bahagianya bisa ngeneknya saya dan saya biasa-biasa aja. Bercanda ya saudaraku ya. Terima Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang saudara bangkit berdiri. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar anugerah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau juga akan memberkati dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Engkau akan menjadi kepala rumah tangga kami, sehingga Engkau juga berkati kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Kami mohon belas kasihan-Mu, biarlah pandemi ini segera berlalu dari bangsa kami, dari kota kami, dari lingkungan kami. Biarlah dengan berlalunya pandemi ini kami boleh beraktivitas, boleh bekerja, boleh beribadah, boleh bersekolah seperti sedia kala. Berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Jokowi sampai dengan jajaran yang paling bawah. Kau berikan kemampuan hikmat-Mu untuk mengelola, memimpin bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami juga teringat buat pasien-pasien COVID yang saat ini sedang dirawat. Mari Bapak, Engkau akan sembuhkan dan pulihkan, sehingga keterisian rumah sakit oleh pasien COVID semakin hari semakin berkurang. Juga tenaga kesehatan yang merawat, Kau lindungi, Kau jagai selalu, baik dirinya maupun keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami yang mungkin pada saat hari ini memiliki masalah, terbeban berat. Kami percaya Roh Kudus akan beri penghiburan dan kekuatan, karena kami yakin dan percaya di dalam Engkau pasti ada jalan keluar. Jemaat-Mu yang saat ini sedang berkekurangan, bergumul dalam hal ekonomi,
Mari Bapa, Engkau gembala kami yang baik. Engkau akan mencukupkan setiap kebutuhan dan keperluan kehidupan kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Kami tetap mengimani dan tetap percayai kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang pada saat ini tidak bisa berhimpun, tidak bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Dimanapun mereka berada, mereka diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Sekali lagi penuhkan hati kami dengan damai dan sejahtera-Mu. Penuhkan hati kami dengan ucapan syukur, sebab sangat baik dan teramat baik Engkau dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Engkau akan terus memberkati kami, berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami. Engkau akan berkati sehingga berhasil dan beruntung. Dan kami akan pulang membawa berkat yang daripada-Mu. Saudaraku, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah bawalah serta kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang, penghiburan, sukacita dan damai sejahtera daripada Roh Kudus akan menyertai kami sejak pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.